Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Biosa Kanda Pratama dari kelas 11 RPL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Pengertian HAKI menurut para pakar adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari pakar Ismail Saleh, pengertian HAKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Pakar kedua, yakni dari Bambang Kesawa, HAKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dan yang terakhir adalah pakar dari Andrian Sutedi, adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku. Tujuan dan sifat HAKI di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah adanya kemungkinan pelanggaran HAKI milik orang lain. Yang kedua, meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Dan yang ketiga, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Hak atas kekayaan intelektual memiliki dua buah sifat, yaitu yang pertama, memiliki jangka waktu tertentu. Hak atas kekayaan intelektual memiliki jangka waktu tertentu atau terbatas. Yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. HAKI bersifat eksklusif dan mutlak, artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Prinsip-prinsip HAKI adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif atau suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Yang kedua, prinsip keadilan, yaitu di dalam menciptakan sebuah karya atau yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Yang ketiga, prinsip kebudayaan, yakni prinsip yang perkembangan ilmu, pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip sosial, adalah mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Artinya, hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Klasifikasi hak kekayaan intelektual. HAKI berdasarkan WIPO atau The Creation of the Human Mind. Hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni hak cipta atau copyright dan hak kekayaan industri atau industrial property right. Yang pertama adalah hak cipta, yaitu salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Namun hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya. Hak-hak tercakup dalam hak cipta yaitu ada dua. Yang pertama, hak eksklusif. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut. Yang kedua adalah ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku seni, rekaman, maupun siaran, yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun. Hak cipta, ilmu pengetahuan, hak cipta seni, dan hak cipta sastra yang mencakup A. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya yang lain. B. Ceramah, kuliah, pidato, dan lain-lain. C. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan. D. Musik atau lagu. E. Drama. F. Seni rupa dalam segala bentuk. G. Arsitektur. H. Peta. I. Seni batik. C. Fotografi. K. Sinematografi. I. Terjemahan bunga, rampai, tafsir, saduran, dan lain-lain. Hak kekayaan industri atau hak kekayaan industri atau industrial property right adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur pelindungan hukum. Yang pertama, hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara investor atas hasil investasinya di bidang teknologi. Yang kedua, hak merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan, dan warna. Yang ketiga adalah hak varietas tanaman. Perlindungan varietas atau PVT atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman. D adalah rahasia dagang. Dalam pasal 1 UU Rahasia Dagang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Yang selanjutnya, desain industri menurut UU nomor 31 tahun 2000 didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi. Yang terakhir adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi ataupun setengah jadi. Selanjutnya, indikasi geografi atau geographical indication merupakan tanda yang menunjukkan asal-muasal suatu barang. Kemudian, dasar hukum atas hak kekayaan intelektual di Indonesia, pengaturan hukum haki di Indonesia. Pertama, UU nomor 19 tahun 2002, yang kedua UU nomor 14 tahun 2001, yang ketiga Undang-Undang nomor 15 tahun 2001, keempat UU nomor 29 tahun 2000, selanjutnya UU nomor 30 tahun 2000, kemudian UU nomor 31 tahun 2000, dan terakhir UU nomor 32 tahun 2000. Syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan ada beberapa kategori karya penemuan yang dapat dipatenkan. Selanjutnya, prosedur mengajukan permohonan haki. Syarat pengajukan permohonan hak paten haki benar-benar terbarukan, artinya belum ada yang pernah mengajukan sebelumnya. Invensi yang tidak dapat dipatenkan, apabila satu, bertentangan, yang kedua berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, atau pembedahan. Yang ketiga, teori, metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, sehingga rumus matematika sehebat apapun tidak bisa dipatenkan oleh siapapun. Yang terakhir, semua makhluk hidup kecuali jasad organik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Selanjutnya ada pemeliharaan paten. Pemegang hak paten juga berkewajiban untuk membayar biaya tahunan pemeliharaan paten dengan tahun terakhir masa perlindungan. Demikian penjelasan tentang haki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.